luar biasa. Ya, bentuk-bentuk dosa itu makin terbuka sekarang, Bapak. Karena untuk itu sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya kita harus hati-hati tentang semua ini. Kita perlu jaga hati dan pikiran kita karena virus dosa itu belum berhenti. Ya, belum berhenti. Memang bagi kita yang sudah bertobat kepada Kristus Bapak Ibu, ada perbedaan tentunya. Virus dosa itu tidak lagi menguasai kita untuk terus-menerus membuat kita hidup dalam dosa. Enggak, hanya paling-paling. Virus dosa itu bagi kita yang sudah lahir baru Bapak Ibu, hanya berpotensi membuat kita jatuh dalam dosa, tapi bukan hidup dalam dosa. Beda antara jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa berarti sesekali. Inilah yang dialami oleh kita yang orang yang sudah bertobat lahir baru. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau orang belum bertobat, virus dosa itu masih memimpin, menguasai, mengendalikan dia, bahkan membuat dia hidup terus-menerus dalam dosa. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Dosa semakin bertambah, dilakukan dan dikerjakan. Itu sebagai konsekuensi atau akibat dari dosa turunan dari Adam. Tapi bagi kita yang sudah bertobat tentu tidak seperti itu. Nah, sama Bapak Ibu, dosa manusia sekarang sebagai dampak daripada dosa Adam dan Hawa. Ya, kalau kita lihat waktu di zamannya Adam dan Hawa, jauh perjanjian lama. Contoh pada zaman Nuh, manusia mulai hidup dalam semaunya sendiri. Ya, kawin dan mengawinkan seenak sendiri. Termasuk budaya kebiasaan menikah dengan sesama jenis. Itu kan sudah terjadi di zaman Nuh dan juga di zaman ya, loh, pemusnahan orang-orang di Sodom dan Gomora, Bapak. Terjadi sekarang terjadi itu. Bahkan makin terbuka. Makin berani orang memproklamirkan dirinya bahwa dia menikah ya dengan sesama jenis walaupun dia tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan dan bahkan bangga. Jadi dosa di zaman Adam dan Hawa itu sekarang makin masif kita lakukan sebenarnya. Dan bahkan makin terheran-heran kita melihat segala bentuk-bentuk konkretnya Bapak. Bahkan persoalannya yang sangat memprihatinkan. Gereja Tuhan tidak berdiri teguh di atas firman Tuhan. Karena kenyataannya ada beberapa oknum pendeta juga gereja bahkan ikut serta merta mengamini, menyetujui, bahkan memberkati dosa-dosa yang melanggar firman Tuhan secara